Halo teman-teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, sekarang kita akan membahas soal biologi SIMAK UI 2022. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini ada soalnya. Tanaman eceng gondok dapat membuat tanaman baru dengan menggunakan spora. Sebab tanaman eceng gondok melakukan perkembangbiakan secara generatif. Oke, di sini teman-teman ada yang sudah pernah lihat tanaman eceng gondok itu seperti apa? Nah, ini ada gambar dari tanaman eceng gondok. Nah, tanaman eceng gondok ini dia menghasilkan bunga. Artinya dia masuk ke dalam kelompok tumbuhan spermatopita. Spermatopita di mana alat reproduksinya berupa bunga. Yang nantinya dia akan menghasilkan berupa biji. Nah, sedangkan kelompok tumbuhan yang menghasilkan spora itu adalah kelompok tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga. Artinya tanaman eceng gondok ini bukan tanaman yang reproduksinya menggunakan spora. Jadi P1-nya itu salah. P1-nya salah. Yang menghasilkan spora itu ada Pteridophyta atau paku-pakuan dan kelompok Bryophyta atau lumut. Eceng gondok ini masuk ke dalam kelompok Spermatophyta dan dia menghasilkan bunga dan biji bukan menggunakan spora. Jadi P1-nya salah. Kemudian yang P2 atau alasannya disebutkan tanaman eceng gondok melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan proses fertilisasi. Artinya ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau terjadi pembuahan. Itu yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, tadi kan spermatopita ini menghasilkan bunga. Di bunga pasti nanti dia akan ada putik dan juga akan ada benang sari, yang mana itu juga akan menghasilkan sel kelamin berupa sperma dan ovum. Ketika sel sperma dan ovum ini bertemu, maka kemungkinan terjadi fertilisasi itu bisa. Sehingga perkembangbiakan secara generatif pun bisa terjadi. Jadi P2 atau alasannya itu benar karena bisa secara generatif. Karena tadi dia menghasilkan bunga yang dapat membentuk sel kelamin, maka generatifnya pun bisa terjadi. Vegetatifnya bisa nggak Kak? Bisa. Di eceng gondok juga bisa secara vegetatif. Jadi dia bisa generatif maupun vegetatif. Jadi jawabannya adalah pernyataannya salah dan alasannya benar. Nah, itu tadi untuk penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa, Bimbel Bertapa, Cara Paten Lulus PTN. Sampai jumpa.